Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revio Venerza dari 3IE di mata kuliah di mata kuliah pemrograman mobile. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dari materi 13 dan 14 yaitu ada permission, kamera, ada QR code dan juga dari notification. Kita langsung saja ke bab 1 yaitu terkait dari pemahaman masalah terlebih dahulu ya. Ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, itu seringkali muncul gitu kan, pesan kalau, apakah Anda ingin mengizinkan ini untuk mengakses ini. Nah, itu tuh sebenarnya dari sisi developer digunakan agar kita bisa mengambil ataupun mendapatkan akses dari, si perangkat pengguna, seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan sebuah perangkat pengguna, kita perlu yang namanya itu permission. Selanjutnya adalah, ketika kita ingin mengirim ataupun mengambil data dalam bentuk yang singkat dan padat tanpa perlu panjang-panjang detail gitu ya, kita, sering kesulitan gitu. Nah, untuk itu ada yang namanya teknologi QR code, yang mana QR code ini memudahkan, data itu disimpan dalam bentuk sebuah bitcode ya ataupun ya gambar berbentuk QR lah, istilahnya gitu, yang mana kita semua familiar dengan QR. Nah, agar data itu dapat, dipersingkat ataupun ya disimpan dalam bentuk gambar saja, satu gambar QR saja, seperti itu. Lanjut ke bagian selanjutnya itu kamera. Nah, kita sebagai developer gitu kan ketika kita ingin mengambil ataupun ingin mendapatkan gambar secara langsung lah dari si pengguna, tentu kita harus mendapatkan, izin ataupun mendapatkan, akses ke si device pengguna terlebih dahulu untuk mengakses kameranya. Namanya di sini kamera itu digunakan sebagai, alat untuk membaca si QR tadi. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin menampilkan sebuah informasi yang secara langsung dan informatif ke dalam pengguna, ke dalam perangkat pengguna ataupun ke dalam, HP-nya si pengguna, kita perlu yang namanya itu notification ataupun notifikasi agar si pengguna itu bisa langsung tahu gitu, dengan aksi yang dilakukan. Nah, itu ke langkah desain, di sini, untuk dari si permission itu digunakan untuk mendapatkan permission dari kamera dan juga permission notification dari si HP pengguna. Lanjut di sini untuk QR code di sini digunakan untuk menyimpan data transaksi tiket yang dilakukan oleh pengguna. Lalu untuk kamera digunakan untuk meng-scan QR code yang sudah dihasilkan dari transaksi pengguna. Dan juga yang terakhir itu adalah yang terakhir itu apa sih? Notification ya, notification digunakan untuk menampilkan informasi yang didapatkan dari aksi ataupun dari aksi transaksi yang dilakukan si pengguna. Oke, mungkin sekian untuk langkah kunci dan keputusan desain. Lanjut ke bagian error. Nah, di sini untuk error, saya itu mendapatkannya di bagian checkout activity, activity checkout di sini. Yang mana ketika saya ingin menggunakan notification di sini, ini contoh, dia error. Karena di sini kekurangan yang namanya itu parameter dari si intent. Nah, untuk mengakalinya ya sebenarnya tidak diakali juga sih. Untuk memperbaiki errornya, saya gunakan intent yang sudah saya definisikan di atas. Yang mana intent ini berfungsi ketika kita dari checkout, kita akan langsung pindah ke bagian invoice ataupun ke bagian QR-nya. Seperti itu. Sehingga ya tidak perlu membuat intent baru lagi. Yang mana intent ini nantinya digunakan untuk menampilkan activity ketika notifikasi itu diklik. Seperti itu. Nah, lanjut ke bagian kesulitan ataupun ya kesulitan yang dialami lah gitu ya. Nah, ketika ingin membuat alur transaksi yang sangat panjang ini, ya kita perlu banyak database di sini yang saya buat. Contohnya ada metode pembayaran, lalu ada tiket di sini, lalu ada transaksi, transaksi detail, lalu ada resource voucher yang sebelumnya yang harusnya itu belum saya pakai ya. Dan saya juga buat dulu sih. Lalu di sini juga ada untuk user detail yang belum dipakai juga. Jadi dua ini nanti harusnya sebagai final dari aplikasi, fitur final dari aplikasi. Oke, mungkin sekian ya untuk kesulitannya itu tadi mengintegrasikan sih lebih tepatnya backend ini karena banyak gitu ya tabel-tabel dan juga datanya ke dalam front end kita di Android ini. Dan juga logika-logikanya yang kita buat melalui di sini ada checkout, lalu ada adapter-adapter yang banyak ini dan yang lainnya sebagainya yang berkaitan dengan hubungan ke si Supabase-nya tersebut.
Mungkin sekian untuk bab 1, lanjut ke bab 2, yaitu tentang pemahaman materi. Kita mulai terlebih dahulu dari si permission. Di sini saya gunakan permission helper, yang mana untuk permission helper ini akan menampilkan sebuah jendela notifikasi ataupun sebuah jendela pop-up di HP pengguna terkait dari permission-permission yang dibutuhkan oleh aplikasi kita, yang mana untuk permission itu harusnya didefinisikan di dalam manifest ini. Seperti ada permission kamera, post notification, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu ya dari permission ini nantinya kita akan panggil juga ke masing-masing, harusnya dipanggil ya, harusnya dipanggil. Nah ya, harusnya dipanggil lagi permission helper ini di dalam kode yang ingin kita gunakan fungsi dari HP tersebut. Misalnya di sini ketika kita ingin menambahkan permission untuk notifikasi, maka kita tampilkan di bagian activity. Kita panggil permission helpernya di bagian activity, checkout seperti itu. Mungkin lanjut ke bagian QR code. Di sini saya gunakan QR code itu untuk menyimpan data transaksi, yang mana dari QR invoice ini, ketika dia dari checkout, dia akan melakukan generate QR kontennya. Nah, untuk dari checkout ini sendiri, saya kirim itu dalam bentuk data JSON. Nah, sehingga untuk proses pengiriman melalui internet itu tidak banyak gitu ya. Internnya hanya membaca satu QR konten saja, seperti itu, biar lebih singkat. Di sini semua detailnya dimasukkan ke dalam QR konten, lalu dikirim ke QR invoice dan dibaca melalui display transaction detail dan juga create QR. Nah, untuk display transaction detail ini, sebentar salah. Display transaction detail ini berfungsi untuk menampilkan masing-masing isi QR-nya itu ke dalam sebuah tampilan detail nantinya. Seperti kita coba lihat di sini dari QR invoice itu di XML-nya kita coba. Nah, seperti ini nanti di bawahnya ini ada detail dari si transaksi itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk QR-nya itu juga saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ketika di fungsi QR create ini, dia akan menggunakan beberapa fungsi yang disediakan oleh ZSync ya namanya, ZSync. Di mana ZSync ini akan generate QR berdasarkan data dari yang kita lemparkan di dalam parameter metodenya seperti ini. Jadi kita panggil create QR, lalu kita masukkan datanya, yang mana datanya itulah QR content seperti itu. Nah, untuk kode ini mungkin ya lebih teknik gitu ya, karena saya juga tidak mengetahui terkait dari perulangan X dan Y-nya ini. Kayaknya ini membaca data tersebut, jadi dalam bentuk X dan Y, karakter itu kan dibaca ke dalam bentuk pixel, sehingga nanti masing-masing pixel itu bernilai masing-masing karakter dari si datanya. Seperti itu mungkin. Saya lanjutkan ke bagian selanjutnya, itu kamera. Di sini kamera saya pakai sebagai alat untuk scan si QR code-nya, yang mana di sini menggunakan fungsi start kamera. Dia akan menampilkan preview dari kamera terlebih dahulu melalui providernya, dan juga akan memanggil sebuah library dari ML Kit yang namanya image analysis untuk membaca gambar yang ditangkap oleh kamera. Nah, jika si image analysis ini membaca sebuah gambar itu sebagai dalam bentuk image proxy ataupun bentuk dalam barcode gitu ya istilahnya ya, dia akan langsung memanggil kode handle QR code di sini. Yang mana handle QR code ini berfungsi untuk ya mengambil nilai dari QR code tersebut seperti itu. Yang mana di sini juga saya tambahkan sebuah variabel, karena jika tidak ditambahkan ini, QR code-nya itu akan terus dibaca selama gambar itu menangkap si QR-nya gitu. Jadi ketika kita arahkan kamera kita ke QR, dalam sepersekian detik gambar itu dibaca gitu ya. Karena kan dalam 1 second itu ada berapa frame kan. Jadi ketika kita arahkan kamera ke sana, bisa muncul 5 kali activity-nya gitu. Di sini saya kan load-nya activity dari QR invoice. Nah, sehingga akan muncul banyak activity ketika pertama kali diarahkan ke QR. Sehingga kita batasi ketika sudah dipanggil sekali function handle QR code ini, maka dia tidak akan bisa dipanggil lagi dalam jangka waktu tersebut gitu. Oke.
Mungkin sekian untuk kamera. Di sini juga saya menggunakan kamera X sebagai library untuk menampilkan si kameranya ataupun sebagai provider dari si kameranya tersebut. Oke, sekian untuk pembahasan materi kamera. Lanjut ke pembahasan materi dari notification. Yang mana notification ini saya buat dulu ya, saya build di dalam notification handler. Lalu ketika ya ini sebagai setup awalnya sebagai gimana sih cara kita definisikan si notification-nya gitu ya. Pertama kita buat terlebih dahulu terkait dari build ataupun channel yang digunakan sebagai ya, tempat untuk kita mengirimkan si notification. Kemudian juga ada pending di sini sebagai saya juga kurang ini ya, kurang memahami. Sepertinya ini untuk ini supaya ada pending gitu ketika pertama kali si notification ini dipanggil ke dalam activity. Lalu juga di sini ada beberapa kustomisasi seperti ada icon, ada title, juga teks dari si notification tersebut. Nah, untuk notification ini dipanggil di activity checkout, yang mana ketika kita ingin checkout, ya dia akan memanggil notification helper melalui fungsi show notification. Yang mana untuk kontennya itu berisi dari si checkout, lalu title-nya ada pemesanan tiket berhasil dan dengan pesan tiket telah dipesan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sekian untuk materi dari si notification. Lanjut ke pembahasan selanjutnya di bab 2 yaitu terkait dari hubungan dengan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya setelah dibahas terkait dari si room database. Nah, yang mana room database ini digunakan sebagai penyimpanan lokal. Untuk pertemuan kali ini lebih ke bagaimana cara aplikasi itu berinteraksi dengan tools ataupun hardware dari HP kita seperti kamera dan juga notification yang mana itu berada di luar aplikasi gitu ya. Dan untuk itulah kita menggunakan permission agar beberapa perangkat tersebut ataupun beberapa fungsi dari HP tersebut bisa diakses melalui aplikasi kita. Nah, untuk masing-masing untuk si kamera sendiri juga tadi saya sudah jelaskan menggunakan library kamera X, lalu ada MLKit sebagai pembaca dari QR-nya. Lalu untuk membangun QR itu juga dibutuhkan beberapa satu library yaitu namanya ZSync untuk membangun si QR code itu ke dalam bentuk sebuah gambar. Oke, mungkin sekian dari bab 2. Selanjutkan ke demo aplikasi terlebih dahulu. Sebentar saya coba buka di HP. Oh, belum ada ya. Saya coba run dulu dan kopinya. Nah, oke di sini udah muncul untuk tampilan awalnya ya. Di sini kita bisa akses coba menu tiket. Nah, di sini ketika kita ingin menambahkan sebuah transaksi, kita bisa tambahkan sini melalui button. Setelah kita ingin tiket dewasanya ada 2, lalu ada tiket anak 2. Kita coba pesan. Nah, di sini muncul ringkasan pesanannya gitu ya. Dari detail dari pesanannya, ada tiket anak 2 biji, terus ada tiket dewasa 2 biji dengan total 200.000. Kita juga bisa pilih di sini untuk metode pembayarannya. Misalnya kita ingin QRIS misalnya. Nah, ketika kita klik bayar sekarang, harusnya muncul notifikasi seperti itu. Pemesanan tiket berhasil, bla 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 bla. Dan juga muncul QR code-nya seperti ini. QR code dari transaksinya beserta beberapa detail penting terkait dari pembayaran yang kita lakukan tadi seperti itu. Oke, mungkin saya coba buka. Di sini saya juga udah punya gambar ya, gambar QR kita coba scan. Yang mana QR ini juga diambil dari beberapa transaksi sebelumnya saya lakukan di aplikasi saya. Kita coba buka terlebih dahulu. Oh, sorry, nggak kelihatan. Ke close tadi ya. Oke, kita coba buka scan-nya dulu. Scan tiket. Nah, ketika kita ingin scan di sini, oke. Nah, muncul gitu ya. Ini detail dari transaksi sebelumnya yang saya lakukan. Yang mana di sini adalah VIP 2, anak 1, sama dengan gambar dan juga rincian pembayaran 280.000. Sama dengan gambar. Ya, mungkin segitu dulu untuk pembahasan materi. Di sini juga saya tambahkan sih sedikit fitur, dimana sini fiturnya sebagai detail transaksi yang belum selesai, karena kan ketika kita ingin melakukan transaksi, kita harus bayar terlebih dahulu gitu. Melalui transfer tadi, ataupun melalui beberapa aplikasi lainnya, yang mana
ketika kita ingin mengonfirmasi pembayarannya, karena di sini statusnya masih pending, saya bisa klik ini, lalu status selesai seperti itu. Ya, mungkin sekian sih untuk pembahasan materi kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.